Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk perjalanan menuju ketakwaan yang lebih baik, kita perlu senantiasa memperbaiki diri. Takwa adalah pondasi utama yang menjaga kita dari godaan dunia yang sementara dan membimbing kita pada kebahagiaan abadi di akhirat. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar, sehingga setiap tindakan dan niat kita menjadi bahan pertimbangan di hadapannya. Mari perkuat komitmen ketakwaan dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Di antara larangan yang harus kita jauhi adalah sifat iri dan dengki yang merupakan sifat perusak batin dan jiwa kita. Berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd, yang artinya janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, sifat iri dan dengki merupakan penyakit hati yang dapat merusak hubungan sosial dan memicu konflik serta menghambat perkembangan diri dan lingkungan. Iri hati timbul akibat merasa tidak puas dengan pemberian Allah kepada orang lain, sehingga dengki adalah rasa benci terhadap kebahagiaan atau nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kedua sifat ini sangatlah berbahaya karena selain merugikan diri sendiri juga merusak harmoni dalam masyarakat. Sehingga umat Islam dituntut untuk menjauhi sifat-sifat buruk ini dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang lebih mulia. Sebagian gantinya, mari kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah atas segala yang telah Ia berikan kepada kita. Kita harus belajar untuk merasa bahagia atas kesuksesan dan keberuntungan orang lain tanpa merasa iri atau dengki. Kita harus berusaha untuk membantu dan mendukung saudara kita dalam kebaikan, bukannya menghalangi atau merendahkan mereka. Contoh kecil saja, saat seseorang tiba-tiba memberi kita uang 100.000 di saat kita memang membutuhkannya, apa yang akan kita rasakan? Pastilah kita akan merasa senang dan bersyukur. Namun apa yang selanjutnya jika terjadi ketika di waktu yang sama orang tersebut memberikan 500.000 kepada orang lain? Jika iri dan dengki bersemayam lebih kuat dalam diri kita, maka rasa bahagia dan syukur karena telah mendapatkan 100.000 akan pupus. Sekali lagi, iri dan dengki adalah membunuh rasa syukur sehingga sudah seharusnya kita hilangkan. Menurut Imam Ghazali menyebut bahwa iri dan dengki memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama menginginkan agar kenikmatan orang lain itu hilang dan ia dapat menggantikannya. Tahap kedua adalah menginginkan kenikmatan orang lain itu sehingga walaupun ia tidak akan menggantikan nikmat tersebut dengan merasa mustahil untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, ia merasa gembira dengan melihat kejatuhan orang lain. Iri dan dengki ini menurut Imam Ghazali lebih jahat dari yang pertama. Dan yang ketiga adalah tahap merasa tidak ingin jika kenikmatan orang lain hilang, tetapi ia benci jika orang lain mendapat nikmat lebih darinya. Ini juga terlarang karena ia tidak ridho atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menghindari sifat iri dan dengki, kita perlu memahami bahwa setiap individu telah mendapatkan takdir dan pemberian dari Allah yang berbeda-beda, sesuai kadarnya masing-masing. Dengan memahami ini, kita dapat merasa lebih tenang dan puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jika iri dan dengki tetap bercokol dalam diri kita,
maka lambat laun sikap syukur akan pupus karena iri dengki merupakan pembunuh rasa syukur. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat iri dan dengki yang dapat menjerumuskan kita kepada golongan orang-orang tidak bersyukur, dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang iri dan dengki kepada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.